Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebuah kewenangan baru pengadilan agama. Hai, aku Marda. Hai, saya Cici. Hai, saya Gaida. Pengadilan agama merupakan institusi yang sangat berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi atau judikasi. Keberadaannya saat ini tidak lagi sama dengan saat kelahirannya pertama kali, di mana pengadilan agama telah mengalami perluasan kewenangan dan cakup dalam dunia peradilan di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sengketa syariah itu? Aku kurang paham nih. Kamu nggak paham ya? Sini aku jelasin. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan perspektif yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasi menjadi tiga, yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebut dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada dua macam. Yang pertama, sumber hukum acara atau hukum formil. Sumber hukum formil merupakan pembicaraan ilmu hukum, bukan pembicaraan filsafat hukum. Yang kedua, ada sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana hukum berasal atau sumber tempat materi hukum diambil. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan. Dasar hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah adalah yang pertama, dasar hukum kewenangan mengadili menggunakan pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 55 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Yang kedua, hukum acara menggunakan KUHAP Perdata dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Dan yang ketiga, hukum material KHS, yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah dan kitab-kitab fikih. Kewenangan pengadilan agama dalam mengambil sengketa. Kata kewenangan sering disebut juga dengan kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda, kompetensi. Ketiga kata tersebut dianggap mempunyai makna yang sama. Menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain. Badan kehakiman menurut undang-undang. Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kewenangan peradilan dibantu dengan badan-badan kekuasaan peradilan yang lain.
Badan-badan kekuasaan lain tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan absolut peradilan agama diperluas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah semenjak diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 3 2006 diamandemen kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.